semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya ketemu dalam kondisi bahagia, hatinya damai, pikirannya tenang, dan uangnya banyak ya. Alhamdulillah dong. Nah, hari ini aku mau menceritakan salah satu kisah dari klienku yang menurutku ini perlu sekali untuk di-share ke teman-teman semuanya. Beberapa waktu yang lalu kami ada klien. Klien ini datang untuk dilakukan terapi karena mendekati persalinan dia semakin galau. Takut melahirkan normal tapi juga sangat takut kalau disesar. Oleh karena itu, dia datang untuk dilakukan privat hipnoterapi klinis bersama saya Bidan Eri. Dalam sesi terapi ditemukan bahwa ketakutannya terjadi karena dia tidak tahu sebenarnya dalam proses persalinan itu ngapain aja, apa yang terjadi. Taunya dalam proses persalinan itu, persalinan adalah hal yang bukan normal. Persalinan adalah kondisi di mana ibu bertarung nyawa dan semua hal negatif yang menjadi persepsinya. Begitu emosinya, takutnya dihilangkan, clear, hatinya lega, damai, nyaman, tenang, rasa sesak di dada hilang, dia yakin percaya diri mampu menjalani proses persalinan pervaginam yang lancar, mudah, cepat, nyaman, tenang, dan tanpa trauma. Nah, dalam sesi hipnoterapi pun, akhirnya tiba di situasi di mana saya harus memberikan dia afirmasi dan sensualisasi. Jadi afirmasi, visualisasi, sensualisasi kami lakukan dengan sangat lancar. Bahkan begitu membayangkan kejadian persalinan, dia rasanya happy, tenang, yakin, percaya diri. Akhirnya dalam sesi ini juga saya bilang untuk menyusun goal yang berkaitan dengan hamil, melahirkan maupun tidak, di mana dia harus mengulang-ulang apa yang harus dilakukan di rumah untuk membantu klien ini mencapai goal yang dia mau. Akhirnya, dalam proses persalinan, kata dia 99% tercapai. Jadi, goalnya dia melahirkan pada waktu malam hari karena supaya tidak macet. Dengan proses persalinan yang mudah, begitu sampai klinik pembukaan 7 mau 8, kondisi bayi bagus, ibu bagus, kepala bayi optimal, semuanya aman. Demikian kenyataannya. Begitu datang kontraksi jam 1 pagi, dia observasi di rumah sampai 2 jam kemudian. Jam 3 dia jalan ke klinik kami. Perjalanannya lancar karena tengah malam. Menggunakan mobil baru sesuai goal dia yang dibeli cash, warna putih, nyaman, seneng perasaannya. Begitu ketemu bidan, bidannya dalam kondisi happy karena dia memvisualisasikan begitu. Karena kalau sampai bidannya lagi putus cinta, amsyong juga kan. Terus kemudian begitu dicek pembukaan 8, kepalanya optimal, bayinya bagus, ketuban bagus, detak jantung bagus, tanda-tanda vital ibu bagus. Dan lagi-lagi sesuai dream yang dia mau. Melahirkan dari datang sampai klinik, pembukaan lengkap dan sampai lahir tidak lebih dari 20 menit. Dengan kondisi dia bahagia, bisa mengenali diri, membantu optimalisasi posisi, nafas dengan bagus, mindful, melahirkan sambil tersenyum, tidak ada robekan perineum, semuanya tercapai. Dari cerita ini, saya bisa menyimpulkan bahwa di saat kita merasa mampu, di saat kita memberdayakan diri kita, di saat kita merasa diri pantas, maka kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yang menjadi dream kita. Karena semuanya ada di sini dan di sini. Begitu kita memiliki perasaan layak, berharga, mampu, pikiran kita, otak kita mendukung apa yang kita mau. Jadi hati-hati terhadap pemikiran. Ngomong yang negatif pun sebaiknya tidak dilakukan. Apalagi ngomongnya guyon. Tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita itu taunya nyata. Tidak tahu kalau itu hanya hal yang mungkin guyon.
Jadi hati-hati, kita kasih program pikiran kita hal-hal yang bagus dan mendukung pencapaian goal yang kita mau. Kalau tidak ada hambatan ataupun tidak ada suara dalam hati yang mengatakan, "Halah, dari mana lahiran itu bla bla bla," atau ada pikiran tertentu, "Gak mungkin melahirkan anak pertama cuma 3 jam," atau emosi-emosi yang masih mempengaruhi, itu harus diselesaikan dulu. Caranya mudah. Kalau tidak bisa sendiri, ya kita harus ketemu terapis. Gitu ya. Jadi semangat semua, berdayakan dirimu, percayai dirimu, yakin mampu, bisa, rasakan bahwa diri berharga, rasakan diri pantas, insya Allah dapat. Semangat ya semuanya.